Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dalam video ini saya akan menjelaskan syarat dan rukun wudhu serta hal yang membatalkannya. Tentu saja dalam berwudhu terdapat syarat-syarat dan rukun-rukun wudhu, terutama menurut 4 mazhab. Di video ini saya akan menjelaskan tentang 4 mazhab tersebut. Yang pertama ada syarat wajib berwudhu. Syarat pertama adalah berakal. Seseorang yang tidak berakal maka tidak sah wudhunya. Yang kedua harus balik. Seseorang yang sudah balik diwajibkan untuk berwudhu, sedangkan untuk anak-anak atau yang masih mumayyiz tidak diwajibkan untuk berwudhu. Yang ketiga harus beragama Islam. Dan yang keempat menggunakan air yang suci. Yang kelima hadas. Apabila seseorang masih dalam keadaan wudhu, maka tidak diwajibkan wudhu. Maka tidak diwajibkan untuk wudhu lagi atau mengulang wudhunya jika wudhu sebelumnya tidak batal. Yang keenam suci dari haid dan nifas. Diharuskan mandi wajib terlebih dahulu sebelum berwudhu. Yang tadi saya jelaskan merupakan syarat-syarat dalam berwudhu, maka sekarang akan saya lanjutkan dengan rukun wudhu menurut 4 mazhab. Yang pertama menurut mazhab Hanafi. Yang pertama itu ada membasuh wajah, membasuh dari awal rambut yang berbatasan dengan dahi sampai bagian bawah dagu. Yang kedua membasuh tangan, membasuh dari ujung jari tangan hingga sikut. Yang ketiga membasuh kaki, membasuh mata kaki hingga akhir bawah kaki. Yang keempat membasuh kepala, membasuh seperempat kepala. Yang kedua menurut mazhab Maliki. Yang pertama itu membaca niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh tangan dari ujung jari sampai sikut. Yang ketiga membasuh rambut dari batasan rambut dengan dahu sampai bagian belakang rambut. Yang kelima membasuh kedua kaki. Yang keenam mualah, yaitu mengusap bagian wudhunya yang lain agar tidak kering. Yang ketujuh menggosok bagian wudhu dan mengalirkan air ke anggota wudhu yang lainnya. Lalu saya akan menjelaskan selanjutnya menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama itu ada niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai sikut. Yang keempat mengusap rambut kepala. Tetapi jika seseorang mengusap sebagian banyak maupun kecil rambut maka sah tetap wudhunya. Yang kelima membasuh kedua kaki dari mata kaki sampai bagian bawah kaki. Yang kelima tartib, yaitu wudhu secara berurutan. Lalu sekarang dari mazhab dari Hanabi. Yang pertama membasuh wajah. Yang kedua membasuh kedua tangan, sama seperti mazhab-mazhab sebelumnya dari ujung jari sampai sikut. Yang ketiga mengusap seluruh bagian rambut kepala. Yang keempat membasuh kaki. Yang kelima tartib, yaitu wudhu secara berurutan. Yang keenam ada muwalah, membasuh bagian lain sebelum kering. Saya akan menyebutkan kali ini hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluarnya segala sesuatu dari jalur kubul dan dubur. Yang kedua, melahirkan meski tidak mengeluarkan darah. Yang ketiga, keluarnya sesuatu selain dari jalur kubul dan dubur seperti darah dan nanah. Yang keempat, muntah. Yang kelima, hilang akal. Dan yang keenam, menyentuh perempuan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang syarat serta rukun sholat dan hal yang membatalkannya. Syarat sholat itu ada 4. Yang pertama suci fisik dari hadas. Yang kedua suci badan dari najis. Yang ketiga suci pakaian dari najis. Dan yang keempat suci tempat dari najis. Rukun sholat menurut 4 mazhab yaitu sebagai berikut. Menurut Hanafi yang pertama ada takbiratul ihram, yang kedua berdiri, yang ketiga membaca al-fatihah, yang keempat ruku. Membaca tasbih disunahkan pada saat ruku. Yang kelima sujud, yang keenam duduk tasyahud akhir. Menurut Maliki, yang pertama ada niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat baca al-fatihah, yang kelima ruku, yang keenam iktidal atau bangun dari ruku, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk di antara dua sujud, yang ke-9 duduk tasyahud akhir, yang ke-10 baca salawat Nabi, yang ke-11 salam, yang ke-12 tartib. Menurut Imam Syafi'i, yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat baca al-fatihah, yang kelima ruku, yang keenam iktidal, yang ke-7 sujud, yang ke-8 duduk di antara dua sujud, yang ke-9 duduk tasyahud akhir, yang ke-10 baca tasyahud akhir, yang ke-11 baca salawat Nabi,
Yang ke-12 salam, dan yang ke-13 tartib. Sedangkan menurut Hambali, yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat baca Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam iktidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk di antara dua sujud, yang kesembilan duduk tasyahud akhir, yang ke-10 baca tasyahud akhir, yang ke-11 baca selawat Nabi, yang ke-12 salam, dan yang ke-13 tertib. Saya akan melanjutkan hal yang membatalkan sholat. Yang pertama berbicara. Yang kedua, setiap perbuatan yang dapat menghilangkan bentuk sholat. Yang ketiga, makan dengan minum. Yang keempat, jika datang hadas. Yang kelima, tertawa terbahak-bahak. Mungkin sekian itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.